minute to better life. Kita selalu berdoa dengan doa Bapa kami, tapi dengan bertentangan dalam hal mencari makanan yang tidak dengan secukupnya. Sedangkan dalam doa Bapa kami adalah mencari makanan dengan secukupnya. Oke? Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal yang ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu dalam aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, inginku selalu bersama. Rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu pun dalam aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, inginku selalu bersama. Rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Arti kehadiran-Mu, Tuhan. Arti kehadiran-Mu, Tuhan. Jumpa kembali di MDD Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya coba mau sharingkan teman-teman, doa Bapa kami mengandung konsekuensi untuk datang dan melakukan firman Tuhan. Jadi di kitab Alkitab dan di kitab sucinya Nasrani itu doa yang
firman ajarkan, Tuhan ajarkan, Yesus ajarkan itu adalah doa Bapa kami, teman. Namanya doa Bapa kami. Nah, dalam hal ini pengucapan Bapa ini diartikan Tuhan, teman. Bagaimana caranya berdoa kepada Tuhan Allah. Nah, ini cuman banyak sekali yang salah kaprah, teman-teman. Jadi karena memang anggapnya sudah agamanya Nasrani gitu, sedangkan doanya disarankan untuk berdoa yang paling tepat itu adalah doa Bapa kami, di mana Bapa ini diartikan Tuhan Allah. Jadi terkesan seolah-olah orang-orang Nasrani itu adalah orang-orang yang memanggil Tuhannya bukan Tuhan. Dia mengaku dia beranggapan bukan sebagai hambanya, bukan sebagai umatnya, tetapi sebagai anaknya. Jadi terlalu bisa salah mengerti, teman-teman. Jadi boleh-boleh saja mungkin kita beranggapan kepada Tuhan Allah itu seperti ke Bapa gitu, ke Bapa kita gitu, Bapa di dunia. Kalau Tuhan adalah Bapa di surga gitu, boleh-boleh saja beranggapan seperti itu. Mungkin bukan cuma untuk orang-orang Nasrani aja, mau siapapun juga boleh beranggapan seperti itu. Tapi dalam arti kata yang dimaksud Alkitab, yang dimaksud dengan kitab suci, sebutan Bapa ini adalah anak kepada Bapa. Dalam arti kata anak itu diumpamakan Yesus gitu. Waktu itu Yesus, di mana Yesus itu adalah firman yang hidup. Setelah Yesus wafat, ya berarti Yesus berubah menjadi Roh Tuhan, jadi Roh Kudus gitu. Dan juga menjadi firman, teman-teman. Firman yang kita baca di dalam kitab suci Nasrani tersebut gitu. Makanya sering dikatakan bahwa apabila kita ingin mengikut sampai ke Tuhan Allah, ya kuncinya cuma dua, teman-teman. Bagaimana menghidupkan Roh Tuhan di dalam kita, Roh Tuhan di dalam kita. Karena Yesus pun kan memiliki Roh Tuhan di dalam Yesus. Jadi Roh Tuhan di dalam kita dan juga menghidupkan firman-Nya, teman-teman. Firman itu kan lebih nyata gitu, lebih jadi satu pedoman gitu, satu panutan gitu. Jadi jelas ada kitab suci di dalam firman-Nya. Dan saya pikir di semua agama kan masing-masing juga punya kitab suci, yaitu sebagai jadi bagaimana menghidupkan Roh Tuhan di dalam kita dan bagaimana kita hidup dengan perintah peraturan yang dalam firman itu gitu. Terserah itu agamanya mau apa. Tapi kalau untuk Nasrani berarti kan ada kitab suci di dalam Alkitab itu. Nah, ini yang sering salah kaprah, teman. Jadi di kitab suci Nasrani itu diajarkan kita mau menempatkan diri sebagai apa gitu. Waktu kita bicara di kitab Nasrani di perjanjian lama itu tetap nabi-nabi pun masih beranggapan bahwa dia itu bukan anak, beberapa statusnya. Ya ada yang menyatakan diri dia sebagai hambanya, tapi juga ada yang menyatakan diri sebagai umatnya gitu. Kalau hambanya kan mungkin lebih mengabdi lagi, bener. Kalau umatnya ya anggaplah sebagai pengikutnya gitu kan. Tapi kalau di perjanjian baru gitu, kita perjanjian baru itu bisa dinyatakan juga bebas gitu, bisa orang tetap beranggapan masih sebagai hambanya Tuhan Allah, masih beranggapan sebagai umatnya Tuhan Allah, atau sebagai anaknya Tuhan Allah gitu. Tapi apabila beranggapan anaknya Tuhan Allah, ya berarti yang tadi, ya bagaimana apakah kehidupan orang tersebut yang mengundang Tuhan Allah itu Bapa, apa keistimewaannya gitu, apa kekhususannya. Ya kalau Yesus mengundang Tuhan Allah itu sebagai Bapa, karena Yesus memang ya menghidupkan Roh Tuhan di dalam dirinya dan juga memang melakukan semua perintah peraturan Tuhan Allah gitu. Nah, perintah peraturan Tuhan Allah itu waktu itu kan sifatnya belum tertulis, teman-teman. Setelah Yesus wafat, nah ini menjadi satu tulisan gitu, bahwa yang namanya terjadi kitab suci ini, sehingga kita bisa baca kitab suci semua, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, yang dikumpulkan jadi satu gitu. Cerita-cerita yang berkaitan dengan Tuhan Allah dijadikan satu, ya kita sebut kitab suci. Nah, ya kalau di Nasrani sebutnya ya Alkitab gitu. Nah, ini kita bedanya dengan Yesus gitu, teman. Bedanya dengan nabi-nabi zaman dulu itu, kita di zaman sekarang ini sudah lebih diuntungkan karena kita hidup sudah memiliki satu panutan yang isinya perintah peraturan Tuhan gitu, ya, yang ada di dalam firman Tuhan itu, yang ada di kitab suci itu, yang ada di Alkitab bagi orang Nasrani gitu. Mungkin bagi
orang Muslim kita bisa sebut ya Al-Quran gitu ya. Tapi kalau untuk agama lain saya kurang ngerti gitu. Ada kitab suci apalagi yang memang yang terkait dengan Tuhan gitu. Nah jadi kembali lagi apa ya yang saya mau sharingkan pagi ini, ceritanya nggak jauh-jauh teman. Jadi bagaimana apabila kita mengundang Bapa untuk Tuhan Allah gitu ya, kita sebut Bapa itu yang kita mesti koreksi diri, apakah kita sudah menghidupkan roh Tuhan di dalam kita gitu ya, menghidupkan roh Tuhan Allah di dalam kita. Apakah kita sudah menjalani atau hidup bersama dengan firman Tuhan Allah gitu yang sudah ada di dalam kitab suci kita. Nah ini kadang-kadang salah kaprah teman-teman. Jadi orang cuman membaca kitab suci pun tidak gitu, membaca Alkitab tidak, melakukannya boro-boro gitu, tapi udah latah gitu menyebut di mulut itu Bapa. Itu konsekuensi penyebutan Bapa itu kan lebih berat teman-teman, lebih khusus dibanding umat atau hamba gitu. Nah ini yang akan saya coba sharingkan pagi ini. Kita bahas memang pengenalan pengertian kita itu akan terus berubah terus teman-teman. Jadi sekarang mungkin dengan 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, kalau Tuhan kasih umur panjang gitu, pengertian mungkin lebih sempurna teman-teman dibanding kita pengertian kita 10 atau 20 tahun yang lalu gitu. Ya ini kembali ke kedewasaan rohani kita dan kedalaman pengenalan pengertian akan firman Tuhan gitu. Nah ini tema ini teman-teman, saya dapat impresi ini tahun 2011 teman-teman. Berarti baru 4 tahun saya terima Tuhan gitu. Saya terima Tuhan itu 2007, berarti ini 2011 baru 4 tahun. Sedangkan saya bicara terkait dengan Tuhan itu bukan 2007, dimulai tahun 2000 teman-teman. 2000 itu hidup saya itu sudah bicara terkait dengan mau mencari Tuhan gitu. Nah cuma terima Tuhan itu tahun 2007 gitu. Jadi saya dapat impresi ini tahun 2011, berarti 4 tahun setelah saya terima gitu. Berarti 11 tahun setelah saya mencari Tuhan gitu. Nah ini saya dapat di kitab Matius teman-teman. Coba teman-teman baca di kitab Matius teman-teman. Kitab Matius pasal 14 ayatnya 29 satu aja teman-teman. Jadi di sini 14 ayat 29 isinya cuman kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ini cuma satu aja teman-teman yang saya dapat ayat ini gitu. Jadi waktu itu saya mendapat rema ya apabila memang ayat ini terjadi dalam hidup saya, ya kembali lagi apakah kita datang gitu, berani datang gitu. Apakah kita berani datang kepada Yesus gitu. Kalau datang kepada Yesus kan diartikan kan firman yang hidup. Sedangkan Yesus sudah wafat, berarti kan sekarang ada peninggalan Yesus kan berupa kitab suci gitu. Jadi apakah kita berani datang untuk melakukan apa yang diperintah melakukan dalam firman Tuhan di dalam kitab suci itu gitu. Ya ini kan jelas-jelas gitu. Datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapat Yesus. Ini kan cerita Yesus jalan di atas air dan yang namanya si Petrus seolah-olah ya malah nantang gitu, nantang Yesus, saya mau ke sana. Ya datanglah kata Yesus. Nah, ini sama teman. Jadi saya umpamakan kalau sampai saat ini gitu, saat ini yang gitu. Jadi kalau kita benar-benar mau mencari Tuhan, ya kurang lebih bagaimana caranya kita berani datang gitu, datang mencari Tuhan. Nah, datang mencari Tuhan itu dengan di sini kan datanglah, dan di sini dikatakan berjalan di atas air. Berarti kalau dalam asumsi saya, dalam impresi saya, datang kepada Tuhan dengan cara ya berjalan melakukan firman gitu. Nah, melakukan firman Tuhannya. Nah, ini yang saya mau kaitkan dengan ya yang urusan doa Bapa kami tadi teman-teman. Jadi kalau kita berani datang dan melakukan firman Tuhan, mungkin loh kita pantas kalau sampai menyebut si Tuhan Allah ini sebagai Bapa. Tapi kalau kita tidak datang dan tidak melakukan firman, ini arti Bapa ini bagaimana gitu? Apakah Bapa ini cuma di mulut kita saja gitu? Sedangkan mungkin yang saya mengerti gitu, tidak ada loh agama di luar Nasrani yang memperlakukan Tuhan Allah sebagai Bapa gitu. Ya paling hamba atau umat, paling seperti itu. Nah jadi kalaupun misalnya orang Nasrani berani datang kepada Tuhan Allah dan berani melakukan firman Allah dan menghidupkan roh Tuhan Allah gitu, ya logikanya ya oke lah kita anggap Nasrani izinkan nyebut Bapa. Tapi
untuk yang di luar Nasrani juga logikanya tidak apa-apa dong. Ya, seolah-olah ada asumsi bahwa orang-orang yang bukan Nasrani itu yang memang jadi datang mencari Tuhan Allah, yang yang menghidupkan roh Tuhan Allah gitu, nur kan kalau di Muslimnya, dan juga melakukan apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan Allah gitu. Berarti kan boleh ya, asumsinya bukan cuma Nasrani aja menurut saya loh. Ya agama lain pun di luar Nasrani tidak apa-apa berasumsi seolah-olah seperti di Nasrani sebagai anak gitu. Nah meskipun di luar Nasrani tidak diajarkan bahwa kita ini sebagai anaknya Tuhan Allah, kita sebagai umatnya Tuhan Allah, iya gitu. Mungkin kalau sebagai hamba Tuhan Allah masih mungkin gitu. Tapi umumnya sih umatnya ya, umatnya Tuhan Allah. Kita ini adalah umatnya Tuhan Allah. Nah ini jadi saya pikir yang Nasrani harus koreksi diri, jangan terlalu mudah nyebut Bapa gitu kepada Tuhan Allah, tapi tidak menghidupkan roh Tuhan Allah, tidak mengenal, tidak mengerti akan perintah peraturan firman Tuhan Allah gitu. Terus Allah, sebutan Bapa di sini apa artinya teman-teman? Nah ini saya udah bacakan di kitab Matius 14 teman-teman, 1 ayat 29 aja bunyinya gitu. Jadi datanglah dan lakukan firman, intinya gitu. Nah ini terkait teman-teman kalau dengan doa Bapa kami, ini sebenarnya ada di kitab Matius 6 teman-teman. Coba teman-teman lihat kitab Matius 6 ayat 5-15 teman-teman. Jadi tentang hal berdoa gitu. Ini Yesus mengajarkan cara berdoa yang paling benar gitu menurut versi Yesus. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang gitu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jadi kalau sampai kita doa itu dilihat orang lain, ya berarti kita sudah mendapat doanya, mendapatkan upahnya gitu. Upah doanya apa? Ya dihargain orang gitu. Tapi kan cuma dapat upah dari orang, bukan dapat upah dari Tuhan gitu. Nah ini yang Tuhan tidak inginkan seperti ini gitu. Bagaimana kita berdoa yang mendapatkan upah dari Tuhan, bukan upah dari manusia gitu. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu. Nah istilah Bapa di sini sebenarnya udah lari ke Tuhan Allah teman-teman. Kalau di Nasrani gitu ya, ini diartikan Tuhan Allah gitu. Karena memang Yesus menyebut Tuhan Allah itu Bapaknya gitu. Tapi yang tadi saya ingatkan, apakah kita pantas gitu ikutan Yesus menyebut Tuhan Allah Bapaknya gitu? Kalau Yesus kan memang melakukan gitu, yang menghidupkan roh Tuhan Allah gitu, yang namanya melakukan perintah peraturan firman Tuhan Allah gitu, memang dia lakukan kok. Kalau memang kita lakukan ya boleh aja kita berasumsi kita sebagai anaknya gitu. Dan tadi yang saya koreksi lagi kan, apakah bukannya di agama lain juga berarti boleh? Ya saya pikir boleh-boleh saja gitu, meskipun sebutannya tetap umat atau hamba, tapi kualitasnya sebagai kualitas anak kan boleh-boleh aja gitu. Lagi pula dalam doa itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Jadi di sini dinyatakan kalau doa kita bertele-tele, firman katakan itu seperti orang yang tidak mengenal Allah gitu. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Mereka beranggapan kalau doanya bagus, doanya panjang gitu, ya bisa dikabulkan gitu kan. Ternyata kan salah gitu. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Jadi Tuhan itu Tuhan teman-teman. Jadi kita mau doa, kita mau minta apapun juga apa yang kita mengucapkan doa kita, ya Tuhan udah tahu kok. Kita belum ucapin juga udah tahu. Kita belum mikir juga udah tahu gitu. Nah ini firman ingatkan seperti itu gitu. Karena itu berdoalah demikian. Nah ini mulai nih Yesus ajarin. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami gitu. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Loh,
isinya itu. Nah, kalau sambungan lengkapnya, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemudian sampai selama-lamanya. Ini untuk Tuhan Allahnya, amin gitu. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu gitu. Nah ini jadi intinya teman-teman, kalau saya simak dari doa Bapa kami ini adalah doa yang diajarkan Yesus kepada kita gitu. Nah, karena Yesus menganggap Tuhan Allah itu sebagai Bapaknya. Tapi kalau saya perhatikan teman-teman, yang terkait dengan saya sebagai pengusaha, atau teman-teman sebagai pengusaha, atau mungkin juga teman-teman yang di karir gitu, orang-orang karir. Ini terkait teman-teman, ayat yang dari mulai startnya doa di ayat 9 ya sampai akhirnya doa di ayat 13. Ini yang terkait dengan hal duniawi gitu. Itu ada di ayat 11 kalau saya, pengertian saya seperti itu. Di mana isinya, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah pertanyaannya, kita sadar guys gitu, hampir setiap hari orang Nasrani berdoa Bapa kami. Apakah benar mencari makanan secukupnya gitu? Makanan kami cukup, berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ini udah urusannya, ini berikanlah kami pada hari ini, berhari ini loh, hari ini makanan secukupnya untuk hari ini. Nah pertanyaannya, apa benar doa ini diucapkan terus menerus, gak menakutkan bagi orang yang duniawi gitu ya? Permintaan doanya kan seperti itu gitu ya, selalu minta makanan secukupnya. Sedangkan dalam realitanya banyak orang-orang yang mencari makanan berjibun gitu, berlimpah-limpah, dan tidak kira-kira sampai egois, tidak mikirkan orang lain yang sedang tidak bisa makan gitu, tidak mikir seperti itu. Nah ini kadang-kadang saya pikir, ini gimana ya kok doanya diajarkan doa Bapa kami, dan orang berdoa dengan isinya doa Bapa kami, tapi dalam realitanya gitu, dia itu selalu berpikir mencari makanan yang tidak secukupnya. Jadi mereka itu selalu mikir bahwa mencari makanan yang berlimpah-limpah gitu, yang ditimbun untuk diri sendiri atau keluarganya gitu. Nah sedangkan Tuhan sarankan di doa itu kan bukan begitu gitu. Jadi ini saya ingatkan orang-orang yang memang masih belum bisa mengerti ayat 11 ini. Apa enggak lebih baik jangan baca doa Bapa kami gitu? Karena kalau doa Bapa kami, nanti kalau sampai Tuhan kasih, ya ujung-ujungnya dikasih makan secukupnya, apa kita udah siap gitu. Nah ini yang mesti teman-teman sadar bahwa ya doa yang kita ucapkan itu kok bertentangan gitu dengan apa yang kita lakukan dalam keseharian kita. Ya berarti kan datanglah tapi tidak melakukan firman Tuhan gitu. Ya berarti belum tentu datang gitu, belum tentu datang juga. Jadi tidak datang dan tidak melakukan firman Tuhan. Karena melakukan firman Tuhan ya isinya gitu, makanannya secukupnya. Nah maksudnya Tuhan, pengertian saya, berilah kami pada hari ini makanan kami cukupnya, bukan berarti kita itu jadi harus hidup pas-pasan teman-teman. Jadi Tuhan pengen kita kaya karena Tuhan kita maha kaya gitu. Tapi Tuhan pengen dalam prinsip hidup kita, ya kita adalah cukup makanan untuk sehari ke sehari gitu. Jadi akhirnya makanan kita yang berjibun ini ya akan menjadi alat Tuhan yang melalui kita untuk bisa ya melakukan firman, melakukan perintah Tuhan yang lebih luas lagi untuk sesama kita gitu. Kuncinya itu teman. Jadi bukannya harus ikut Tuhan itu harus pas-pasan atau miskin gitu. Ikut Tuhan itu harus kaya. Menurut saya harus begitu gitu. Semakin kaya ya semakin berfungsi gitu. Sampai ada istilah teman-teman, ada mentor rohani katakan kita hidup jadi kondektur juga berharga gitu. Ya, tapi mungkin akan lebih berharga apabila kita hidup menjadi direktur gitu. Karena kalau kondektur kan cuma ngaturnya satu bus aja gitu. Tapi kalau bicara kita menjadi direktur, kita kan bisa ngatur sampai ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan orang gitu. Kalau kondektur kan tidak, paling bus maksimal berapa sih gitu, 50 orang mungkin kapasitas duduknya, apa 70 udah umpel-umpelan kali, udah kayak bus metro mini kali ya, udah banyak kali. Metro mini yang besar itu paling maksimal 60-70 orang gitu penumpangnya. Kalau yang wajar ya 40-50 orang kali kalau bus yang
pariwisata gitu. Ya segitu. Nah sedangkan kondektur yang bisa ngaturnya seperti itu gitu. Tapi kalau bicara direktur gitu, ini kan bisa berlipat-lipat daripada si kondektur. Tapi bukan berarti mengecilkan arti kondektur gitu ya. Kondektur juga bagus, berguna juga. Tapi kalau kita diberi talenta sebagai direktur, ya harusnya kita punya beban moral yang lebih, beban bertanggung jawab yang lebih untuk bagaimana menjadi alat Tuhan, memberitakan atau menyaksikan kehidupan kita ya untuk keselamatan sesama kita dan juga kemasyhuran keagungan nama Tuhan. Menurut pengertian saya seperti itu teman-teman. Jadi ini saya udah bacakan teman-teman di kitab Matius 14 ayat 29 dan saya udah bacakan kitab Matius 6 ayat 5 sampai 15. Nah, ini sebenarnya terkait teman-teman dengan rema saya gitu. Ya, waktu tahun 2011 gitu. Jadi pada tahun 2011, 4 tahun setelah terima Tuhan, karena percaya dengan memulai baca firman dan mulai merenungi firman dengan dengar khotbah, dengan baca buku rohani serta sharing gitu dengan mentor rohani, dengan teman rohani. Jadi kembali lagi ikut Tuhan itu bukan cuma sekedar percaya Tuhan, teman. Jadi percaya Tuhan itu mesti ada kelanjutannya. Kelanjutannya itu yang membaca firman. Tapi ternyata membaca firman pun tidak cukup, teman. Ada kelanjutannya lagi. Ya bagaimana membaca firman, bagaimana merenungi firman gitu. Nah, waktu merenungi firman ini kan nggak mungkin sendirian, teman-teman. Berarti akan mendengar khotbah, akan baca buku rohani, akan sharing dengan mentor rohani, sharing dengan teman rohani. Jadi harus ada kelanjutannya. Jangan kita hidup mengikut Tuhan itu hanya berhenti cuman percaya Tuhan tidak ngapa-ngapain, atau percaya Tuhan dan membaca firman Tuhan. Ya kalau membaca firman Tuhan yang dipadarkan itu cuma sebatas mengenal, teman-teman. Tapi bagaimana untuk mampu mengerti dan mampu melakukan firman itu bukan hal mudah gitu. Jadi kalau kita tidak ada perenungan untuk mengerti dan melakukan firman Tuhan itu tanpa perenungan tidak mungkin, karena apa yang di firman tulis itu biasanya irasional gitu, dan itu akan jadi, kalau kita berani lakukan itu akan menjadi cemooh, jadi tindasan buat hidup kita gitu, bahkan keluarga kita, bahkan pasangan kita. Ya bisa suami tertekan oleh istri gitu, bisa juga istri tertekan oleh suami, itu paling firman Tuhan itu seperti itu, teman. Memang seperti itu gitu. Bahkan firman katakan bahwa firman datang itu seperti pedang katanya, bukan untuk alat berat, tapi ya itu jadi bikin ribut seisi rumah sendiri gitu, karena memang melakukan firman Tuhan gitu. Nah ini setelah kita mengerti firman Tuhan akan ada pengertian seperti ini, kita bisa timbul pengertian seperti ini, teman. Nah pada saat sharing dengan salah satu mentor rohani dari Jakarta, waktu itu ada Pak Purwoto namanya, itu mentor rohani saya, teman gitu, teman sekerja, teman apa ya, jadi dia di kantor pusat, saya di kantor cabangnya gitu. Jadi saya sebagai dealer, dia sebagai kantor pusat, jadi ya teman kerabat kerja, ya saya juga sebagai teman pribadi, dan juga dalam hal rohani ya Pak Purwoto ini ya mentor rohani saya, termasuk salah satu mentor rohani saya gitu. Nah waktu itu kita bicara terkait dengan tanam pusaka, teman. Waktu itu saya mendapatkan impresi di kitab Yesaya 49 ayat 8. Coba kita menyimak sebentar, teman ya. Kita baca, waktu itu saya mendapat impresi di kitab Yesaya 49, teman-teman. Kitab Yesaya 49, kitab Yesaya pasal 49, ayatnya ayat 8, teman-teman. Bunyinya gini, teman-teman. Judul perikopnya Sion dipulihkan, berarti kan kita dipulihkan, kita sebagai orang yang belajar ikut Tuhan dipulihkan gitu. Beginilah firman Tuhan, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, untuk membangunkan bumi kembali dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah suci sepi. Nah, dalam hal ini saya mau bicara lebih detail urusan sebutan di sini tanah pusaka, teman-teman. Karena kebenaran saya sebagai pengusaha lahir itu dari keluarga besar gitu. Jadi ada 6 paman ya, jadi ayah satu dengan 5 paman itu jadi satu. Jadi
ini yang disebut tanah pusaka tuh apa gitu loh. Ya tanah pusaka itu apakah warisan dari keluarga besar ini mesti kita pertahankan gitu. Karena di sini dikatakan untuk membangun bumi kembali dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah suci sepi gitu. Jadi waktu itu memang jadi udah setengah kacau gitu dari satu warisan yang dari keluarga besar ini, dari enam orang keluarga ayah ini gitu. Nah saya anggap tanah pusaka itu adalah ya balik lagi perusahaan induk gitu kan, perusahaan induk dari keluarga besar saya anggap seperti itu gitu saat tahun 2011. Nah ini kalau saya lanjutkan lagi teman-teman, adalah pewaris usaha dari generasi pertama kepada generasi kedua. Nah ini saya katakan dari tanah Rema itu seolah-olah saya tangkap tanah pusaka itu adalah warisan ya dari generasi pertama gitu, berarti generasinya ayah dan paman-paman dengan kepada generasi kedua, kepada saya dan ya ponakan-ponakannya ayah kan, anak ayah dan ponakan-ponakan ayah gitu. Saya asumsikan tanah pusaka itu seperti itu gitu. Nah, rema tanah pusaka terkait kedalaman pengenalan pengertian akan firman Tuhan gitu. Jadi tidak dapat dipungkiri rema dari firman akan selalu terkait dengan tingkatan posisi iman kita gitu. Jadi rema, kalaupun rema itu benar dari Tuhan gitu, rema itu benar ya. Rema itu berarti kan firman yang tertulis yang digetarkan di dalam hati kita gitu, untuk kita, dari Tuhan untuk kita. Anggaplah benar gitu. Nah, rema itu teman-teman ternyata terkait dengan kedalaman, ketinggian dari iman kita sendiri teman-teman. Jadi kalau iman kita itu kita bagi tingkatannya, misalnya ada yang membagi dua aja, kadang-kadang rohani dan dewasa rohani. Tapi untuk saya pribadi saya coba bagi 4 teman. Jadi saya anggap ada yang bayi rohani yang belum ngerti apa-apa gitu. Ada anak rohani, ada remaja rohani, ada dewasa rohani. Nah ini yang urusan rema dengan tingkatan rohani aja ini udah beda. Jadi waktu tahun 2011 rema terkait dalam asumsi saya, rema itu terkait warisan usaha gitu, urusannya duniawi. Jadi saya tangkap 2011 itu adalah tanah pusaka itu adalah warisan gitu, warisan usaha dari keluarga yang generasi pertama gitu, untuk kita generasi kedua. Ya baunya kurang lebih duniawi teman-teman. Itu tahun 2011. Tapi 2021 tahun ini gitu, setelah 10 tahun itu, setelah 10 tahun berjalan, rema itu dengan yang sama bisa ada pengertian yang berbeda teman-teman. Jadi kalau buat saya sekarang bahwa tanah pusaka itu adalah warisan firman Tuhan. Jadi bukan cuma keluarga, bukan urusan generasi pertama yang usaha, tapi ya Tuhan gitu, yang dari awalnya ya tanah pusaka yang dari awal dari Tuhan. Nah generasi pertama ya dari papa berarti urusan usaha, tapi kalau bicara dari Tuhan ya berarti firman Tuhan teman. Itu secara versi rohani. Itu kembali lagi itu pengenalan pengertian akan tanah pusaka rema dari tahun 2011 itu sekarang saya tangkap pada tahun 2021, 10 tahun setelah berjalan gitu, itu robah teman-teman. Jadi warisan yang tadinya saya anggap tanah pusaka itu adalah warisan usaha sifatnya duniawi, sekarang saya dapat pengertian bahwa warisan pusaka itu, tanah pusaka itu adalah warisan berupa firman Tuhan, sifatnya lebih rohani gitu. Itu yang saya maksud, pengertian ini akan terus merubah pemikiran kita gitu, pengertian atau firman itu gitu. Nah, perkembangan usia seharusnya selaras dengan perkembangan iman. Dan jika usia di atas masa pensiun gitu, 55 tahun atau 60 atau 65 tahun, ya sewajarnya saja perkembangan iman harus lebih dewasa, harusnya gitu. Jadi cerminan dewasa iman atau rohani adalah ya seperti yang dicantum dalam kitab Matius 14:29 tadi teman-teman. Jadi berani datang dan mencari Tuhan dengan melakukan firman Tuhan tanpa keraguan gitu. Nah ini maksudnya gitu. Jadi kalau kita sudah usianya di atas
pensiun gitu, karena pensiun dunia kan judge pun hakim ini kan umur 55 teman-teman, yang saya tahu gitu umur usia pensiun rata-rata di pegawai negeri sipil atau di perusahaan swasta pun 55 teman-teman. Tapi katanya kalau udah levelnya direksi biasanya ada pertimbangan lebih atau komisaris gitu, mungkin bisa anggaplah bisa 60 bisa 65. Tapi maksudnya apakah di usia-usia itu gitu, setelah usia pensiun, apakah kita sudah datang gitu? Apakah kita sudah mencari Tuhan? Apakah kita sudah berani melakukan firman Tuhan? Nah, ini yang jadi bahan pertanyaan saya gitu. Ya, saya kadang-kadang sharing dengan teman-teman atau saya ngobrol kosong dengan teman-teman. Kadang-kadang banyak teman-teman saya yang benar membaca firman pun belum gitu. Jadi saya kadang-kadang ini harus bagaimana ya cara apa yang benar dia atau kita gitu ya, tapi dia merasa benar kok, mereka merasa benar gitu. Nah, ini yang kadang-kadang sanksi gitu. Cuman kalau menurut pemikiran saya kayaknya wajar-wajar aja loh kalau udah usianya di atas 55, di atas pensiun itu ya wajarnya sudah berani ya melakukan Matius 14 ayat 29 yang isinya gitu, datang dan mencari Tuhan dengan melakukan firman Tuhan gitu, tanpa ragu-ragu lagi. Kenapa? Karena memang usianya udah 55 tahun. Ya kalau pensiun 55, pensiun 60, pensiun 65, anggaplah rata-rata pensiun 60 gitu, rata-rata gitu. Berarti 60 apabila kita mengerti firman, kita meninggal itu firman katakan 70 atau 50 tahun. Berarti sisa tinggal 10-20 tahun aja teman-teman. Nah, kita mau kapan gitu? Mau kapan datang mencari Tuhan dan melakukan firman Tuhan? Ini yang mesti kita hati-hati koreksi gitu. Kalau kita masih belum 55, kadang-kadang kita masih mikir masih jauh gitu. Tapi ternyata waktu 55 pun kadang-kadang orang masih mikir jauh gitu. Padahal firman katakan kematian itu akan datang umur 70-80 tahun gitu. Dewasa iman atau rohani dapat juga diukur dengan menganggap status jadi maksud kita menjadi seperti status kita gitu kepada Tuhan sebagai hamba atau umat atau anak. Yang jelas doa Bapa kami yang diajarkan firman adalah doa kita kepada Tuhan Allah dengan status seorang anak kepada Bapa. Nah, tadi saya udah jelaskan di sebelum sharing saya udah jelaskan di firmannya yang tadi gitu, bahwa masalah orang Nasrani katakan doa Bapa kami kan mengajarkan bahwa ketuhanan Allah itu kan seolah dianggap sebagai Bapa gitu. Meskipun yang tadi saya katakan di dalam kitab suci, di dalam Alkitab pun ya perjanjian baru Yesus menyebut Tuhan Allah itu Bapa gitu. Tapi kalau di perjanjian lama rasanya nggak ada tuh, isinya cuma umat atau hamba gitu. Isinya cuma itu. Nah, ini saya tidak menyinggung cerita agama yang lain. Kalau cerita agama yang lain, rasanya semua juga menyebutnya hamba dan umat. Tidak ada yang menyebut anak gitu. Nah, cuman yang tadi saya koreksikan, apakah memang konsekuensi doa Bapa kami itu sudah dibaca semua? Apakah kita sudah benar gitu, kita benar menganggap bahwa Tuhan Allah itu sebagai Bapa kita? Tadi saya sudah katakan, apabila kita sudah menganggap bahwa Tuhan Allah itu Bapa kita, ya bagus sekali gitu. Tapi masalahnya konsekuensinya ya sudah kembali lagi, sudah datang, sudah mencari Tuhan dan sudah melakukan firman Tuhan atau belum gitu. Kalau kita belum datang kepada Tuhan, belum mengenal, belum mengerti, belum melakukan firman Tuhan itu, nah apa artinya kita sebut Bapa gitu? Ya jangan-jangan umatnya juga bukan, jangan-jangan hambanya juga bukan gitu. Lebih baik orang yang tidak menyebut Bapa tapi sudah lebih ya mengenal firman, mengerti firman, melakukan firman, itu mungkin lebih baik gitu. Meskipun sebutannya bukan Bapa, ya mungkin dia tetap menempatkan diri sebagai hamba atau sebagai umat gitu. Itu lebih baik daripada menyebut Bapa tapi tidak mengenal, tidak mengerti dan tidak melakukan firman Tuhan gitu. Nah, konsekuensi doa Bapa kami adalah kita harus berani melakukan apa yang tertera dalam doa. Ya yang tadi Matius 11 tadi yang saya ingetin, awas lo, hati-hati teman, bahwa di kitab Matius 11 itu teman-teman sadar gak sih gitu ya, bahwa ada perkataan di Matius 14 sebenarnya. Di kitab Matius 14 itu kitab Matius 6 ya teman-teman tadi ya, kitab Matius 6 ayat 11 itu yang menyatakan seperti tadi teman-teman, bahwa berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Itu loh ya,
Apa kita sadar itu enggak gitu, bahwa di kitab Matius pasal 6 ayat 11, coba teman-teman baca, coba stabilo gitu. Bunyinya begitu loh. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya gitu. Lah, sedangkan apa ya makna yang di kitab Matius ini gitu, bahwa makanan cukup, berikanlah makanan secukupnya, di mana kita selalu ucapkan doa ini. Kita kan selalu ucapkan doa ini gitu, tetapi dengan mencari makanan yang jauh dari doa kita. Doa kita adalah makanan cukup, tapi kita tidak. Dalam prakteknya itu kita lebih utamakan datang dan mencari makanan gitu, minuman, pakaian, dibanding kita datang mencari pribadi Tuhan dan firman Tuhan gitu. Nah, ini yang mesti kita hati-hati, kita luruskan. Jangan sampai doa Bapa Kami ini kita ucapkan terus-menerus, kita kumandangkan, tapi dalam prakteknya bukan datang dan mencari Tuhan dengan melakukan firman Tuhan gitu ya, tetapi ya datang dan mencari makanan, minuman, dan pakaian dengan ya dengan mengabaikan firman Tuhan itu. Jadi kebalikannya maksudnya gitu benar. Yang benar itu kan datang dan mencari Tuhan dengan melakukan firman, itu yang benar. Tapi dalam prakteknya, meskipun doa kami diucapkan secara hafal tiap hari, tapi dalam prakteknya datang dan mencari makan, minum, dan pakaian dengan mengabaikan firman Tuhan. Nah, ini yang terjadi banyaknya seperti itu, dan kita harus hati-hati teman-teman. Mungkin cukup begini pagi ini, saya coba sharekan ini. Apabila berguna, teman-teman coba sebarkan juga ke teman-teman yang sharekan ke teman lain, supaya teman lain juga mendapatkan satu pengertian yang lebih gitu ya. Jadi hari ini tema doa Bapa Kami mengandung konsekuensi untuk datang dan melakukan firman Tuhan itu ya itu. Jadi berani nggak kita lakukan itu gitu. Oke teman-teman, see you, bye bye.